Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi, kelas akuntansi sore. Kali ini saya akan membahas topik 9, yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalkan jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu utang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan membuat laporan grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi lain. Fasilitas Zahir Accounting. Fasilitas umum di sini ada file setting, plugin tutup buku, Windows, F1 atau petunjuk. Klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama. Membackup data, menjalankan alat bantu membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Yang B itu melalui menu setting, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Yang C itu melalui menu tutup buku. Ini Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Fasilitas saya. Yang D itu melalui menu Windows, Anda dapat menutup semua jendela forum yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Yang E itu Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir International, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Fasilitas modul. Yang pertama itu ada dashboard, digunakan untuk melihat tampilan grafik di antara neraca atau laba rugi, analisis rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau utang yang sudah jatuh tempo. Yang B itu data-data, digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Yang C itu buku besar, digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Yang D itu modul penjualan. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan itu, yang pertama jurnal penjualan, menginput transaksi penjualan yang terjadi baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua itu jurnal pembayaran piutang usaha, menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Yang ketiga itu jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang D itu jurnal penghapusan piutang usaha, membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih barang kembali atau retur, atau atas terjadinya pembatalan pesan. Modul pembelian. Nah, di sini ada jurnal pembelian, menginput transaksi pembelian yang terjadi baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran hutang usaha, menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Jurnal penghapusan hutang usaha, membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pemesanan atau barang kembali. Yang F itu modul kas dan bank. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank yaitu transfer kas, melakukan pemindahan bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Kas masuk, mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional, atau mencatat pengembalian pinjaman karyawan, dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Kas keluar, mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Rekonsiliasi bank, mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan, data di komputer dengan buku bank.
yang itu modul persediaan. Di sini ada jurnal penyesuaian persediaan, menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan, jurnal pemindahan barang, menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Stock of name itu mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Penentuan harga jual menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Di sini ada laporan. Laporan zahir itu tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Ada search. Di sini fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja yang dimulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini jurnal umum, neraca saldo, buku besar, jurnal penyusunan, buku besar pembantu, neraca lajur. Nah, di sini ada informasi perusahaan di zahir. Di sini aja ada buat data baru. Nah, ini jenis perusahaannya. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nah, langsung aja kita ke zahirnya. Nah, ini kita ketik nama perusahaannya. PT Sumber Rezeki. Alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan. Negaranya Indonesia. Kotanya Jakarta. Kode posnya 12345. Ini dikosongin aja. Emailnya pakai email kita. Salah. Ya Allah. Ini websitenya kita kosongin aja, langsung lanjut. Nah, ini bulannya di bulan, ya Allah, Januari. Ini tahun 2018. Nah, ini Desember. Langsung. Ini nomornya 1. Kode grafiknya juga 1. Ini udah langsung proses. Nah, ini bidang usahanya perdagangan umum. Langsung lanjutkan. Nah, ini sedang dalam proses. Nah, ini mata uang rupiahnya. Ini mata uang US dollarnya. Langsung aja kan. Langsung ke data rekening. Lalu ke suite mode. Nah, ini di utang usahanya kita ubah
kita edit. Oke. Piutang dagang. Lalu persediaan kita edit juga. Oke. Jadi persediaan barang dagang, lalu utang usaha, utang usaha kita ganti jadi utang dagang. Lalu penjualan produk 1. Penjualan barang dagang. Biaya 1. Langsung tutup. Lalu ke setting, lalu ke saldo awal, lalu ke saldo awal akun, lalu ke kas ini kita 3.500.000 23. Lalu bank itu 25. Lalu piutang dagang 4.550.000 23. Lalu persediaan barang dagang 13.815.23. Lalu ke aset dibayar nih. Saya mau dibayar di muka 2.300.000. Lalu ke kendaraan 125.23. Lalu ke akumulasi penyusutan kendaraan 2 min. Ini karena minus jadi 12.500.000. Lalu utang dagang 16.875.000. Lalu utang gaji
2.115.23. Lalu utang bank. Nah, 81.375 23. Modal disetor 35.500 23. Lalu laba ditahan 26.300. Nah ini udah semua. Nah ini nilai besarnya 0. Jadi ini semua udah direkap. Udah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.